Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mbah Suro, pendongeng yang sedang asik mendongeng untuk diri sendiri dan anak-anak yang mau mendengarnya. Untuk kali ini Mbah Suro akan menceritakan dongeng yaitu tentang keong emas. Keong emas diawali ceritanya dari Kerajaan Daha. Kerajaan Daha itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, dan raja itu mempunyai dua putri yang cantik-cantik. Namanya juga cantik. Yang besar namanya Putri Galuh, dan yang kecil namanya Putri Candrakirana. Bedanya hanya satu, kalau cantiknya sama. Yang besar, yang Putri Galuh itu wataknya sedikit jelek lah, jelek itu, agak dengki dan sebagainya. Lain dengan adiknya yang namanya Candrakirana, itu hatinya baik, wajahnya cantik, dan kebetulan karena seperti itu kakaknya belum punya tunangan. Kalau Candrakirana mungkin karena baik itu, ya cantik ya baik, akhirnya punya tunangan. Namanya Inukertapati dari kerajaan Kahuripan, merupakan putra mahkota itu. Nah, pada suatu hari datanglah Inukertapati ke kerajaan Daha. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya mengunjungi pacarnya. Diterima dengan baik oleh Raja Daha dan dibawa bertemu dengan kedua putrinya, baik itu Putri Galuh maupun Putri Candrakirana. Nah, setelah bercengkerama, Putri Galuh pergi sendirian dan marah. Dia merasa iri karena si Candrakirana sudah punya kekasih. Apa-apa Candrakirana, kebaikan dan rezeki juga Candrakirana. Saya lama-lama tidak tahan. Saya akan membuat celaka adik saya Candrakirana. Maka malam harinya tanpa sepengetahuan siapa-siapa, dia mendatangi seorang penyihir. Dia membawa sekantong emas, minta tolong kepada penyihir agar adiknya dijadikan keong atau apa yang kira-kira bisa menyiksa dia. Maka saat sedang bercengkerama dengan adiknya Candrakirana, tiba-tiba datanglah penyihir yang tadi malam sudah dimintai pertolongan. Lalu Candrakirana ketakutan. Loh, ini siapa kakak? Ini siapa kakak? Hahaha. Lalu si nenek penyihir memberikan kekuatan sihirnya, maka Candrakirana diliputi atau terbungkus oleh asap. Dan saat itu juga berubah menjadi keong yang berwarna emas. Dan kemudian dilempar oleh kakaknya ke sungai, dan kebetulan mengapung di atas daun. Akhirnya sambil menangis, Candrakirana mengikuti arus air yang membawanya entah kemana. Dan tanpa sengaja seorang nenek menjaring keong emas itu dan dibawa ke rumah. Karena baiknya keong emas, dalam arti baik warnanya emas, maka dia disimpan di ember. Nah, kegiatan sehari-hari dari orang tua itu, mbah itu adalah ke ladang menanam jagung, sayuran dan sebagainya. Nah, pagi itu dia seperti biasa pergi ke ladang. Saat sudah siang, dia pulang ke rumah dan terperanjatlah nenek itu. Karena ternyata di rumah, di dapur sudah disiapkan makanan yang enak-enak. Lalu dia mencicipinya dan ternyata enak, tidak beracun. Nah, besoknya lagi terperanjat lagi, seperti itu lagi. Akhirnya hari ketiganya setelah dia berangkat ke ladang, dia mengendap-endap pulang lagi ke rumah dan mengintip ke dapur. Ternyata di sana ada seorang perempuan cantik, gadis cantik sedang memasak. Lalu lama sama-sama terkejut. Kamu siapa anak cantik?
oh saya, dan akhirnya menceritakan bahwa dia putri raja yang disihir oleh kakaknya karena seorang penyihir, lewat permintaan minta pertolongan pada seorang penyihir menjadi keong, dan saya akan pulih sihirnya kalau ketemu dengan calon suami saya. Akhirnya mereka berdua saling menolong dan hidup bersama-sama memelihara si Candrakirana. Alkisah yang di kerajaan, karena tadi Candrakirana hilang, kekasihnya hilang, maka Pangeran Inukertapati berpamitan pada ayahnya Candrakirana akan mencari Candrakirana sampai ketemu. Dan niat itu terdengar oleh Putri Galuh, sehingga Putri Galuh menceritakan kepada si penyihir, dan si penyihir akan menghalangi atau akan menjerumuskan si Inukertapati agar tidak ketemu dengan Candrakirana. Maka si penyihir berubah menjadi burung gagak, gagak yang mengikuti si Inukertapati, dan akhirnya Inukertapati tertarik mengikuti si gagak, padahal si gagak akan menjauhkan Inukertapati dari Candrakirana. Nah, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh, tibalah di suatu siang ketemu dengan seorang kakek-kakek sedang bersandar di pohon, kelihatannya kelaparan. Inukertapati menawarkan bekalnya. Kakek, kelihatannya kamu kelaparan dan lemas ya. Ini saya kasih bekal agar bisa makan dan sehat. Lalu mereka makan dan ngobrol, lalu menceritakan bahwa dia siapa, akan kemana, dan peristiwanya bagaimana. Nah, bahwa dia menceritakan dia mengikuti burung gagak, dan saat itulah kakek tua itu dengan tongkatnya bersinar, mengarahkan sinarnya kepada burung gagak yang ada di pohon itu. Tiba-tiba burung gagak itu jatuh dan berubah jadi nenek penyihir dan hilang. Lalu diceritakan, dinasihati bahwa kamu jangan ke sana, kamu ke arah desa Dadapan, nanti di sana kamu akan ketemu. Akhirnya Inukertapati pergi ke desa Dadapan. Betul juga, karena ingin minum, dia menuju sebuah rumah dan meminta minum. Ternyata yang ngasih minum adalah Candrakirana. Maka bertemulah mereka, dan akhirnya sirnalah kutukan sang penyihir. Akhirnya Candrakirana dibawa ke kerajaan Daha oleh Inukertapati dan dinikahkan, dan akhirnya menjadi raja. Nenek yang mengasuh waktu di rumah tua itu diboyong ke kerajaan. Sedangkan Putri Galuh karena takut ketahuan, akhirnya diam-diam pergi ke hutan dan tidak pernah kembali. Itu ceritanya tentang keong emas. Dengan harapan cerita itu menginspirasi kita untuk tidak berbuat iri, dengki, apalagi pada saudara, karena itu akhirnya akan menjadi kejelekan baik untuk saudara ataupun untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak boleh berwatak iri dan dengki. Itu saja yang bisa Mbah sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.